pertanyaan yang ada di grup Mimha tadi tentang adanya ulama yang rusak. Tanya kalau ulama rusak maka pemimpin akan rusak. Kalau pemimpin rusak maka umat juga akan rusak. Yang ditanyakan oleh Pak Haji Syarif di sini ya, apa iya ada ulama yang rusak? Ya. Jadi kalau kita buka dalilnya, penjelasan tentang ulama itu surat 35 ayat 28, di situ dikatakan bahwa di antara manusia yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Kalau dia takut kepada Allah, maka ya mustahil dia akan rusak. Entah rusak dalam makna apa yang Pak Haji Syarif tanyakan di situ, yang intinya bahwa ya, namanya ulama tidak akan mungkin rusak karena dia ya, alasannya ya karena dia takut kepada Allah. Jadi kalau seumpamanya ada yang menyebutkan bahwa ada seorang ulama yang rusak, ya maka itu tidak boleh disebut sebagai ulama. Ya, orang yang bersangkutan itu bukan ulama. Demikian juga yang pernah saya dengar adanya penyebutan ulama su atau ulama yang buruk. Tidak ada ulama yang buruk. Ya, tidak ada ulama yang buruk. Yang namanya ulama dia takut kepada Allah, maka dia pasti baik. Jadi lebih bagus kita tidak mengatakannya sebagai ulama daripada kita sebut dia sebagai ulama yang buruk. Adapun yang sering dikatakan bahwa ulama itu adalah pewaris Nabi, saya akan menjelaskannya secara hikmah. Berbeda dengan apa yang kita telah pahami selama ini, bahwa sekarang itu nabi-nabi sudah tidak ada, maka yang bisa mengajarkan agama kepada kita adalah ulama. Sehingga dikatakan bahwa ulama itu adalah pewaris Nabi. Ya, saya tidak memaknainya seperti itu, ya, karena kalau kita memahami kisah pembunuh 99 jiwa yang diceritakan oleh Nabi, yang disebutkan sebagai pembunuh 99 jiwa adalah, ya, perhatikan kondisi kita di sini masih ada gambarnya. Kondisi kita dalam kondisi berjasad seperti ini, keadaan kita dalam berjasad seperti ini, disinilah dikatakan kita membunuh 99 jiwa. Ya, lalu kemudian kita akan bertemu dengan ahli ibadah. Ya. Ini ahli ibadah, hamba. Ini dimensinya dalam secara hikmah, dia berdimensi sebagai nabi. Ahli ibadah juga ini ya, harus dimatikan untuk bisa bertobat. Untuk bisa bertobat ini juga harus dimatikan. Disebutlah dia bahwa sudah genap membunuh 100 orang. Nanti setelah membunuh yang ke-100 ini, yang disebut dengan makna nabi, maka bertemulah dia dengan seorang yang berilmu, itu yang disebut dengan ulama. Jadi ulama itu didapatkan setelah membunuh ini, yang ke-100 ini. Dalam perjalanan kita bertobat kepada Tuhan. Setelah membunuh 99 jiwa, bertemu dengan ahli ibadah,
ini juga dimatikan sehingga lengkap menjadi pembunuhan 100 jiwa. Kalau ini sudah dimatikan, maka kita akan bertemu dengan seorang yang berilmu atau ulama atau guru mursyid. Itulah yang disebut dengan mursyid yang sebenarnya. Jadi mursyid itu atau ulama itu sudah ada di dalam diri kita sekarang, ya, hanya dia sedang terhijab oleh keberadaan jasad kita dan keberadaan jasad dan ahli ibadah. Jadi untuk bisa mendapatkan mursyid atau ulama di mana tempat kita belajar, maka yang harus kita lakukan adalah bertobat. Yang tadinya membunuh 99 jiwa dalam artian ya, nama-nama Allah yang 99 nama itu kita pasang sebagai nama kita sendiri. Ya. Kemudian ya, yang ke-100 itu karena kita mengaku sebagai ya, orang yang beribadah, padahal sejatinya tidak ada satupun yang kita lakukan. Nah, itu namanya kalau kita sudah mengakui bahwa tidak ada satupun yang kita lakukan, tidak ada satupun kebaikan yang kita lakukan, kita tidak pernah merasa diri sebagai seorang yang mengabdi, ya, seorang yang beribadah kepada Tuhan, ya, berarti kita sudah mematikan diri kita yang di wilayah jiwa yang berdimensi nabi. Dan setelah ini barulah kita bisa mendapatkan yang ulama. Kenapa ini disebut ulama? Karena dialah yang paling dekat dengan Rob. Dia yang mengenal sekali tentang Rob. Sehingga dia inilah kondisi ruh, dimensi ruh kita yang menyampaikan pengetahuan tentang Rob ini ke wilayah jasad kita saat ini. Jadi gitu ya, Pak Haji Sarif sudah bisa paham. Jadi ulama itu adalah dia paling takut kepada Allah karena dia sangat mengenal Allah. Dia sangat kenal. Ya. Dialah ini yang memberikan informasi tentang Allah, tentang Tuhan kita ini sampai masuk ke wilayah jasad kita sekarang. Prosesnya adalah dari ruh dirubah menjadi nur, ya, lalu nur itu masuk ke dalam kalbu. Ya, dengan cara itulah kita bisa mengenal atau bermakrifat. Oke.